Selamat siang, saya atas nama Beatrix Sila, NIM 2020-440616, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, akan menjelaskan manfaat dari sistem-sistem informasi akuntansi dan kelebihan serta kelemahan dan bagaimana cara mengamankan data dari sistem-sistem tersebut. Yang pertama, sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mendukung pencatatan dan pelaporan berbagai transaksi bisnis dan aliran dana di dalam organisasi atau di sebuah perusahaan. Adapun manfaat dari sistem-sistem informasi akuntansi yang pertama, mengumpulkan serta menyimpan data, aktivitas atau transaksi keuangan perusahaan. Yang kedua, melakukan kontrol yang efektif dan tepat terhadap aset-aset perusahaan. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas keuangan. Berikut beberapa kelebihan dan kelemahan dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, memberikan kecepatan. Yang kedua, memudahkan klasifikasi. Yang ketiga, memberikan keamanan. Dan yang keempat, menghasilkan keputusan yang tepat dan cepat. Kekurangan dari sistem tersebut ialah yang pertama, siklus implementasi yang panjang, payback sulit diukur, migrasi yang rumit. Cara untuk mengamankan sistem informasi akuntansi yang pertama, menutup atau menonaktifkan servis-servis yang tidak digunakan. Yang kedua, mengatur akses kontrol akses. Yang ketiga, memasang proteksi. Dan yang keempat, firewall dalam arti membuat dinding pelindung. Berikut komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan kebutuhan organisasi modern. Adapun manfaat dari komponen sistem informasi pemasaran, yang pertama, untuk mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen. Yang kedua, untuk memutuskan rencana pemasaran selanjutnya. Dan yang ketiga, untuk meminimalisir risiko. Keuntungan yang dapat diperoleh dari sistem tersebut, yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, membantu dalam pemilihan keputusan. Yang ketiga, membantu dalam bidang analisa dan pencernaan. Berikut kelemahan dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama, membutuhkan biaya dan tenaga kerja yang tinggi dan besar di awal waktu serta proses persiapan sistem informasi yang kompleks. Yang berikut, bagaimana cara mengamankan sistem informasi tersebut. Yang pertama, mengamankan jaringan. Yang kedua, memperhatikan phishing atau pencurian data. Yang ketiga, membackup data. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sistem informasi yang mendukung aktivitas pengelolaan sumber daya manusia. Ada beberapa manfaat bagi perusahaan yang melakukan perencanaan sumber daya manusia, yaitu mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Yang berikut kelebihan dari sumber daya manusia. Kelebihan dengan menerapkan sistem informasi adalah perusahaan dapat mengonsentrasikan diri pada bisnis yang ditangani. Yang kedua, kelemahan dari sumber daya manusia. Dibutuhkan pendekatan secara menyeluruh untuk mengatasi persoalan sumber daya manusia, di mana pengadopsian strategi sistem informasi serta dilakukan eksplorasi terhadap seluruh alternatif yang ada guna mendapatkan cerut-cerut sumber daya baru lagi bagi keamanan menjadi kunci. Yang berikut, sistem informasi manufaktur merupakan suatu proses sistem informasi terintegrasi dalam pengembangan, perencanaan dan evaluasi sistem manufaktur dengan sistem engineering yang terkoordinasi dalam perusahaan industrialisasi.
Manfaat sistem informasi manufaktur. Hasil produk perusahaan menjadi lebih efisien dan tepat waktu dengan didukung dari perangkat komputer yang terintegrasi. Kelebihan dari sistem informasi manufaktur yang pertama, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat. Yang kedua, arsip telah terstruktur menggunakan database. Kekurangan dari sistem informasi manufaktur yang pertama, kurangnya komitmen top manajemen. Yang kedua, kesalahan memandang MRP hanyalah software yang hanya butuh digunakan secara tepat. Yang ketiga, terlalu kaku. Keamanan informasi manufaktur berkaitan dengan perlindungan aset berharga terhadap kehilangan, pengungkapan penyalahgunaan ini atau kerusakan. Yang berikut, sistem informasi keuangan. Kita telah mengetahui bahwa sistem informasi keuangan berhubungan dengan arus uang yang melalui perusahaan. Pertama, perlu diperoleh uang yang cukup untuk mendukung kegiatan manufaktur atau produksi, pemasaran, dan kegiatan lain. Manfaat dari sistem tersebut yang pertama, meningkatkan tingkat efisiensi dari kinerja bisnis. Yang kedua, menyajikan berbagai informasi yang lebih akurat dan tepat waktu. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, dapat menginput, menyimpan, melakukan perhitungan, mencetak data untuk dijadikan laporan, dan menampilkan informasi keuangan sesuai perusahaan, di mana semua data yang diperlukan disimpan atau diintegrasi dalam suatu database. Yang berikut, kelemahan dari sistem informasi keuangan. Yang pertama, cara manual dengan kertas yang sering menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan data. Yang kedua, menyebabkan banyak pembukuan penulisan data yang berulang-ulang dan keterlambatan pembuatan laporan. Yang berikut, bagaimana menjaga keamanan. Yang pertama, gunakan password dengan kombinasi yang unik. Yang kedua, pembatasan akses. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan latar belakang karyawan pada perusahaan. Yang berikut, sistem informasi eksekutif. Istilah eksekutif diterapkan secara bebas. Tak ada batasan jelas antara eksekutif dan manajer lain. Manajer eksekutif pada level atas dari hierarki organisasi adalah siapa yang menggunakan pengaruh kuat pada perusahaan. Kelebihan yang pertama, penggunaan yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi. Yang kedua, menyediakan pengiriman tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan. Kekurangan, tergantung sistem. Yang kedua, sulit untuk mengukur manfaat. Yang ketiga, biaya operasional tinggi. Dan yang keempat, kurang dapat dikendalikan dan pengamanan data yang kurang. Cara untuk mengamankan sistem informasi tersebut: yang pertama, menjaga kerahasiaan. Yang kedua, menjaga informasi yang ada. Dan yang ketiga, integrasi. Yang berikut, sistem pendukung keputusan. Manfaat dari penerapan sistem pendukung keputusan adalah: yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dengan memberikan alternatif keputusan yang lebih baik, sehingga dapat membantu untuk menerapkan sebuah keputusan. Keuntungan dari sistem tersebut: yang pertama, memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Dan yang kedua, menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan terstruktur. Kekurangan dari sistem pendukung keputusan adalah ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan yang sebenarnya. Cara mengamankan sistem pendukung keputusan: yang pertama, tidak memberikan keputusan yang diketahui oleh pihak lain. Dan yang kedua, mengamankan data dan informasi. Sekian penjelasan sistem-sistem informasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.